apa yang kita bawa kita bisa paham. Betul apa betul? Sebab kalau nggak dibilangin mak-mak begitu tuh. Ya, ustadznya udah tua apa enggak sih kok pakai tongkat deh? Ada aja diomongin. Itu ustadz pakai baju gamisnya bak pelir begitu. Assalamualaikum. Lanjut apa enggak nih? Yakin? Awas ya. Kalau banyak ngobrol, ustadz sumpahin mulutnya monyong. Ibu-ibu sekalian, yuk kita masuk. Maaf bercanda tadi. Berbicara tentang Isra Mi'raj sebetulnya adalah berbicara tentang keimanan. Sekali lagi Ustaz tanya, jawab yang kompak. Tentang apa? Loh, apa maksudnya Ustaz tentang keimanan? Karena dasar daripada agama kita, bahkan semua dasar dari sebuah agama adalah iman. Percaya, gitu ya. Percaya kepada apa Ustaz? Sudah barang tentu percaya kepada Allah. Tapi bukan hanya saja percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal. Namun apapun yang datang dari Allah Ta'ala, berita, kabar, informasi yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, maka wajib siapapun yang mengaku beriman menggunakan keimanannya tanpa tapi. Loh kok begitu Ustaz? Ini sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Indahnya Al-Quran begini nih Bu. Allah mengatakan alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Walaupun diawali dengan ayat yang terdiri dari 3 huruf, yang jangankan orang-orang awam seperti kita, bahkan ustadz yang ceramah ini mengetahui apa makna alif lam mim tersebut, ulama-ulama tafsir pun menafsirkan daripada huruf-huruf di awal surat kebanyakan dengan kata-kata wallahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah yang maha mengetahui dari apa yang dimaksud dari kata atau huruf-huruf alif lam mim. Sungguh pun kita nggak tahu, sungguh pun kita nggak paham. Bahkan ulama-ulama tafsir pun menafsirkan ketidakpahamannya dengan ayat tadi. Tetap Allah menyampaikan setelah itu, zalikal kitabu ay hadzal kitab, kitab ini, Al-Quran ini yang diturunkan kepada kami untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya apa Ustaz? Seakan-akan Allah mau kasih tahu sama kita begini, biar kata ente nggak paham tuh apa alif lam mim yang aneh tulis di dalam kitab suci aneh, yang aneh kasih kepada Nabi Muhammad, ente gak usah ragu, ente kagak usah syak, ente kagak usah bertanya-tanya dalam hati. Pasti yang namanya Al-Quran pasti benar, nggak mungkin ada keraguan di dalamnya. Masya Allah. Assalamualaikum. Masih hidup? Lanjut apa enggak?
Kalau nggak ditegur, mak suka begitu ngangai. Serius ya? Alhamdulillah. Berarti kalau serius insya Allah ilmunya masuk. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan dalam ayat yang lain kan Allah Ta'ala juga tantang siapapun yang ragu terhadap Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah juga ibu-ibu Allah menyampaikan apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Seandainya di antara kalian, kata Allah, ada yang ragu terhadap apa yang aku turunkan untuk Muhammad, fa'tu bi surah, datengin satu surat aja yang semisal dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, ada sahabat-sahabat ente, ada orang-orang yang paling cerdas, pintar, jenius di antara ente untuk membuat daripada semisal Al-Quranul Karim. In kuntum shadiqin, kalau kalian mengaku orang-orang yang benar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sampai detik hari ini, bahkan sampai hari kiamat, tidak ada yang mampu untuk menandingi dan membuat semisal Al-Quran. Alhamdulillah. Betul apa betul? Benar apa benar? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Berarti Al-Quran kita hebat tidak? Bagus tidak? Kenapa hebat? Kenapa bagus? Karena itu adalah mukjizat terakhir dari kita punya Nabi besar Muhammad. Kenapa bisa hebat? Ini mukjizat. Melebihi daripada mukjizat-mukjizat Nabi yang lain, melebihi daripada kitab-kitab yang lain, karena Allah yang menjamin kemurnian dan kemuliaan serta kesucian Al-Quranul Karim. Mana Ustaz dalilnya? Al-Quran bilang lagi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga daripada Al-Quranul. Alhamdulillah. Bu Ustadz mau tanya nih ya, ini kehebatan Al-Quran nih. Allah itu satu apa lebih dari satu? Jawab yang kompak, yang yakin. Satu apa lebih dari satu? Allah esa tidak? Dalilnya mana? Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Betul? Alhamdulillah. Pertanyaannya, kalau yang namanya satu, biasanya kalau pakai kata ganti, aku apa kamu? Jawab kompak. Assalamualaikum. Kami apa aku? Betul? Yakin? Pernah nggak sekarang ibu-ibu mikir, kalau Allah itu satu, kenapa dalam berbagai macam ayat kok Allah kadang bilang kami? Assalamualaikum. Ayo. Kalau ditanya sama orang, Munaro. Kalau ditanya sama orang, ente punya Tuhan sebenarnya atu apa banyak? Oh, atu dong. Yakin loh, yakin. Saya yakinnya. Lah sekarang kalau Tuhan ente satu, kok Tuhan ente bilang di kitab suci ente, kadang aku, kadang kami. Kami kan bukan buat satu orang, tapi kami itu buat lebih dari satu orang. Berarti yang benar yang mana? Tuhan ente satu, apa Quran ente yang salah? Kalau Quran ente yang benar, berarti Tuhan ente kudunya lebih dari satu.
Iklan. Assalamualaikum. Itu kalau ada yang tanya begitu bagaimana tuh urusannya? Apa jawabnya? Itu sih bukan jawaban, pegel namanya. Yang penting benar. Jawabnya gampang. Mesti pakai ilmu. Makanya pentingnya duduk di majelis taklim tuh begitu. Makanya kalau di majelis taklim, ustadz lagi ngomong, perhatiin. Ustazah lagi ngomong, jelasin, perhatiin. Bukan ngaji, Raden, tetangga diomongin. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Lagi ngaji, bukannya dengerin ustazah, malah ngomongin tetangga. Neng, sinilah dong Neng. Ngapa emang Pok? Lo tahu nggak si Dina? Iya kenapa? Digosi najis sama dia. Wah emang apa? Lu emang belum tahu apa? Si Dina tuh sekarang jadi bini keduanya si Udin, tahu nggak? Digosi amit-amit padahal pakai jilbab, bisa-bisanya ya jadi pelakornya. Iya Allah Mpok, tahu dari mana? Kita aja tetangganya belum dapat kabar, info macam banget deh. Ustaznya mah lagi ngomong di ujung. Dia mah ngomongin si Din. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Masya Allah. Bo, jangan kayak begitu. Supaya dapat ilmu, duduk di majelis taklim, ya, ngarepin ilmu dapat, apa yang disampaikan sama ustazahnya diperhatikan. Biar bekal. Kayak model macam ada pembahasan kayak begini nih, penting. Sebab kalau kagak bisa jawab bahaya. Bahaya apa? Iman kita rontok, iman kita hancur, copot kita punya iman, akhirnya kita bisa jadi na'udzubillah min. Ustadz, kalau saya belum punya ilmu, terus ada orang nanya kayak begitu, bagaimana Ustadz? Gampang. Jawab nggak Ustadz? Nggak usah. Pergi aja ke belakang, cari panci hitam, pantatnya paling hitam. Terus ke depan, tabukin mukanya berak. Pergi lo dari rumah gue lo, rusak iman gue aja lo. Assalamualaikum. Bener atau bener? Daripada puyeng gitu mikirin deh. Ini bagaimana jawab? Gua kata Quran salah, gua murtad. Gua kata Tuhan ada dua, murtad juga. Ini namanya depan belakang kiri kanan kena nih. Betul nggak? Jawaban yang pertama, Bu, kalau dibilang Al-Quran ini salah, demi Allah Al-Quran tidak ada yang salah. Dengerin dulu nih, ntar endingnya insya Allah ke Isra Mi'raj. Ya. Loh kenapa bisa begitu? Karena secara bahasa Arab sudah benar. Bahasa Arab udah bang. Maksudnya udah benar bagaimana? Satu, Allah kalau pakai bahasa aku, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus kemudian Allah dalam ayat yang lain bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Coba indahnya nih Al-Quran, Bu. Pertama Allah bilang laqad khalaqna, pakai nahnu tuh domirnya. Di ayat yang lain Allah bilang wa ma khalaqtu, tuh anak domirnya aku. Padahal lagi cerita sama-sama lagi cerita penciptaan manusia. Kenapa yang satu pakai tu, yang satu pakai na? Jawabannya adalah
ketika Allah, yang pegang buku catat, ketika Allah memakai kata ganti aku, Allah lagi jelasin bahwa Allah bertindak, bekerja dalam penciptaan atau apapun yang dikatakannya sendiri, tanpa ada andil makhluknya. Assalamualaikum. Paham apa enggak nih? Bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala nggak bisa. Seperti umpamanya Allah menjadikan daripada manusia, Allah bilang kami. Pada saat Allah bilang kami, ada andil manusia di dalamnya makhluk Allah Ta'ala. Maksudnya bagaimana sih Ustaz? Masih kurang paham. Nih, jelasnya. Waktu Allah bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa, Allah lagi ceritain penciptaan Adam. Penciptaan Ustaz mau tanya, waktu saat penciptaan Adam bagaimana bikinnya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Adam, jadi ente, maka jadilah, kata Allah. Ada perantara makhluk yang lain? Gak ada. Tapi kalau cerita manusia secara keseluruhan, makanya bahasanya al-insan, banyak manusia. Kalau yang atu al-insan. Al-insan nyiptain Munaroh, Ratna, Udin, Dudung, ya. Itu kagak langsung Udin kun payakun, nggak begitu. Jadi lu Udin nggak? Udin punya emak, punya bapak. Emaknya namanya Romlah, bapaknya namanya Encep. Assalamualaikum. Encep ame Udin menjalin kasih, akhirnya sampai ke pelaminan, menikahlah mereka berdua. Setelah mereka menikah, maka mereka berkelahi di dalam kamar. Assalamualaikum. Paham gak? Bletak beletuk, tahu-tahu besok bunting si Romlah. Bener kagak? Bener kagak? Berarti Allah Ta'ala ciptain si Udin melalui sebab daripada andil makhluknya. Siapa tuh? Romlah sama Encep. Assalamualaikum. Makanya Allah bilang kami, karena pada saat penciptaan Udin ada Allah satu, ada Romlah dua, ada Encep tiga. Berarti kami. Assalamualaikum. Paham sampai di sini? Berarti secara bahasa Arab berlawanan apa sesuai? Sesuai apa berlawanan? Karena ada tiga andil Allah. Encep Udin. Bener Encep. Gue yang salah tuh keber. Udin bapaknya si Encep, ame Rom. Paham? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Udah paham belum? Yang bener dong, udah paham belum? Ya udah, kalau udah paham berarti ceramahnya sampai di sini aja. Udah belum? Kan udah paham. Tambah lagi, udah paham belum? Mau ceramah di depan belum paham-paham gitu nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Lillahi Rabbil. Penting nggak ilmu tuh kalau begitu? Selamat nggak iman kita? Selamat. Ibu-ibu sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitupun ketika Allah bilang tadi inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang jaga Al-Qur'an, yang nurunin Al-Qur'an. Kenapa kami? Karena Allah yang nurunin,
kagak langsung Allah yang turun. Allah nurunin Al-Quran, panggil Jibril. Allah Jibril kasih ke Nabi Muhammad jadi Nabi Muhammad kasih ke umatnya jadi di antara para umatnya ada penghafal Quran. Maka yang menjaga Al-Quran selain Allah Ta'ala, Allah mengikut sertakan daripada makhluknya hamba-hamba yang lain, baik dari sisi penurunan ataupun penjagaan daripada Al-Quran, salah satunya para penghafal Quran. Assalamualaikum. Gak usah jauh-jauh deh, Al-Fatihah aja dah. Jangan katanya ngapal Quran 30 juz, kita ngerti Al-Fatihah, betul? Dikurangin aja atuh Al-Fatihah, bisa nggak? Ketahuan nggak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul nggak tuh ayat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah apa benar? Kenapa salah? Emang gak begitu bacaannya, betul? Karena udah terjaga, makanya kalau baca Quran yang benar, ngaji Quran di